Oke, kita langsung saja ke soal. 1. Tahap rancangan pengembangan media. 2. Tahap pengembangan pesan, uji coba, dan produksi media. 3. Penyusunan materi penyuluhan untuk radio. 4. Tahap analisis masalah dan sasaran. Pengembangan media promosi kesehatan dapat dilakukan dengan pendekatan proses P. Adapun urutan tahap proses P yang benar adalah A. 1, 2, 3, 4, B. 4, 3, 2, 1, C. 4, 1, 2, 3, D. 1, 3, 2, 4, E. 4, 2, 1, 3. Nah, urutan yang tepat adalah C. 4, 1, 2, 3. Nah, berikut pembahasannya. Adapun tahap-tahap proses P dalam pengembangan media promosi kesehatan, yang pertama adalah tahap analisis masalah dan sasaran. Yang kedua, tahap rancangan pengembangan media. Yang ketiga, tahap pengembangan pesan, uji coba, dan produksi media. Yang terakhir adalah tahap penyusunan materi penyuluhan untuk radio. Next, 1. Menetapkan segmentasi sasaran. 2. Menentukan strategi positioning. 3. Menetapkan tujuan. 4. Memilih media promosi kesehatan. 5. Mengembangkan positioning pesan. Urutan tahap rancangan pengembangan media yang tepat adalah A. 1, 2, 3, 4, 5, B. 5, 4, 3, 2, 1, C. 3, 2, 1, 4, 5, D. 3, 1, 5, 2, 4, E. 3, 1, 2, 5, 4. Nah, jadi urutan yang tepat adalah D. 3, 1, 5, 2, 4. Nah, dari tahap proses P di dalam pengembangan media promosi kesehatan, tahap keduanya adalah tahap rancangan pengembangan media. Nah, adapun langkah-langkah untuk tahap rancangan pengembangan media ini ada 5. Yang pertama itu menetapkan tujuan, lalu menetapkan segmentasi sasaran, lalu mengembangkan positioning pesan, menentukan strategi positioning, dan yang terakhir adalah memilih media promosi kesehatan. Nah, selanjutnya, terdapat 6 langkah yang perlu dilakukan dalam menentukan strategi positioning. Di antaranya yaitu A. Identifikasi para pesaing dan mengumpulkan data epidemiologi sasaran. B. Mengumpulkan data demografi sasaran dan persepsi konsumen. C. Menentukan posisi pesaing dan menganalisis preferensi khalayak sasaran. D. Menentukan posisi merek produk sendiri dan mengumpulkan data geografi sasaran. E. Mengumpulkan data demografi sasaran dan mengikuti perkembangan posisi. Nah, jadi di antaranya adalah menentukan posisi pesaing dan menganalisis preferensi khalayak sasaran. Berikut pembahasannya untuk tahap rancangan pengembangan media. Langkah keempat yaitu menentukan strategi positioning. Nah, strategi positioning langkah-langkahnya yang pertama adalah mengidentifikasi para pesaing, kemudian persepsi konsumen, menentukan posisi pesaing, posisi merek produk sendiri, lalu menganalisis preferensi khalayak sasaran, yang terakhir adalah mengikuti perkembangan posisi. Next, media atau alat peraga dalam promosi kesehatan dapat diartikan sebagai alat bantu untuk promosi kesehatan yang dapat dilihat, didengar, diraba, dirasa, atau dicium untuk memperlancar komunikasi dan penyebarluasan informasi. Adapun keuntungan alat peraga yaitu A. Dapat terjadi kesalahpahaman atau salah tafsir. B. Mengambigukan hal-hal yang diterangkan. C. Apa yang diterangkan akan lebih mudah terlupakan. D. Dapat menarik serta memusatkan perhatian. E. Dorongan yang dihasilkan tidaklah begitu kuat untuk melakukan apa yang dianjurkan. Nah, jawaban yang tepat yaitu keuntungan alat peraga adalah dapat menarik serta memusatkan perhatian. Nah, kita bisa lihat di stabilo yang warna merah itu merupakan keuntungan-keuntungan dari alat peraga. Next.
Pesan adalah terjemahan dari tujuan komunikasi ke dalam ungkapan atau kata yang sesuai untuk khalayak sasaran. Pesan dalam suatu media harus efektif dan kreatif. Untuk itu, pesan harus memenuhi hal-hal sebagai berikut, kecuali A. Pesan harus konsisten. B. Pesan dalam suatu media harus bisa menyentuh akal dan rasa. C. Pesan dalam suatu media harus dapat mendorong khalayak sasaran untuk bertindak sesuatu. D. Pesan harus dapat dipercaya, tidak bohong dan terjangkau. E. Pesan haruslah mudah, rumit, dan abstrak. Sudah jelas ya, jawabannya adalah E. Pesan haruslah mudah, rumit, dan abstrak. Nah, pembahasannya, adapun hal-hal yang harus dipenuhi, yang pertama adalah command attention, lalu clarify the message atau pesan haruslah mudah, sederhana, dan jelas, kemudian create trust, lalu hasil pesan diharapkan akan memberikan keuntungan, kemudian pesan harus konsisten, harus bisa menyentuh akal dan rasa, dan yang terakhir adalah harus dapat mendorong khalayak sasaran untuk bertindak sesuatu. Nah, next. Perhatikan hal penting berikut. Dalam mengembangkan suatu ide atau pesan pokok, haruslah merefleksikan strategi desain suatu pesan. Bila terlalu banyak ide, hal tersebut akan membingungkan khalayak sasaran dan mereka akan mudah melupakan pesan tersebut. Pernyataan di atas termasuk dalam A. Clarify the message. B. Command attention. C. Consistency. D. Cater to the heart and head. E. Call to action. Nah, jawaban yang tepat adalah command attention. Berikut ada pembahasannya yang di poin 1 di stabilo warna hijau, command attention, di mana kembangkan suatu ide atau pesan pokok yang merefleksikan strategi desain suatu pesan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Beberapa langkah kegiatan identifikasi potensi wilayah terkait masalah kesehatan adalah sebagai berikut, kecuali A. Penyusunan kerangka acuan atau TOR. B. Penyusunan instrumen terbuka dan tertutup. C. Pengumpulan data primer dari berbagai sumber seperti profil kesehatan, laporan tahunan program. D. Tabulasi dan pengolahan data dengan komputer. E. Analisa hasil tabulasi data secara analitik. Nah, jawaban yang tepat adalah C. Pengumpulan data primer dari berbagai sumber seperti profil kesehatan dan laporan tahunan program. Nah, seharusnya profil kesehatan dan laporan tahunan program tersebut masuk dalam data sekunder, bukan data primer. Oke, berikut pembahasannya. Terdapat 6 langkah dalam mengidentifikasi potensi wilayah terkait masalah kesehatan. Yang pertama itu adalah penyusunan TOR atau kerangka acuan, lalu penyusunan instrumen, kemudian pengumpulan data primer dan sekunder, lalu menambulasikannya, dan yang terakhir adalah menganalisa. Oke, pertanyaan selanjutnya, pengumpulan data sekunder dapat diperoleh melalui A. In-depth interview, B. Observasi berkelanjutan, C. Focus group discussion, D. Hasil kajian PHBS, E. Wawancara. Nah, ada salah satu untuk pengumpulan data sekunder, yaitu melalui hasil kajian PHBS, karena pilihan lain termasuk dalam contoh pengumpulan data primer. Nah, berikut pembahasannya di poin nomor 4, yaitu pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber, dari beberapa sumber. Nah, contohnya itu dari profil kesehatan, laporan tahunan, bahkan dari hasil kajian PHBS. Itu contoh dari pengumpulan data sekunder. Selanjutnya adalah pengumpulan data primer. Dapat dilakukan melalui, nah ini sudah jelas-jelas ya jawabannya. Nah, untuk pilihannya A. Profil kesehatan, B. Observasi berkelanjutan, C. Laporan tahunan program Promkes, D. Hasil kajian PHBS, E. Laporan bulanan puskesmas. Jadi jelas, untuk data primer itu adalah observasi
berkelanjutan. Karena pilihan yang lainnya itu merupakan contoh dari pengumpulan data sekunder. Nah, ini untuk pembahasannya. Oke, next. Jenis pertanyaan terbagi atas terbuka dan tertutup. Melalui pertanyaan terbuka, responden bebas memberikan jawaban tanpa dibatasi jenis jawabannya. Di bawah ini, yang bukan merupakan kerugian dari pertanyaan terbuka, yaitu yang bukan kerugiannya. A. Harus dibaca dan dianalisis satu persatu. B. Interpretasi beberapa pembaca dapat berbeda sehingga sulit disimpulkan. C. Butuh waktu yang lebih banyak. D. Instrumennya dapat digunakan untuk memastikan subjektivitas data. E. Butuh pikiran yang lebih banyak bagi responden untuk menjawabnya. Jadi yang bukan kerugian dari pertanyaan terbuka, yaitu D. Instrumennya dapat digunakan untuk memastikan subjektivitas data. Nah, ini pembahasannya. Di stabilo warna merah itu merupakan kerugian dari pertanyaan terbuka. Sedangkan yang stabilo warna hijau menyatakan bahwa pertanyaan terbuka itu baik untuk memastikan subjektivitas data. Terima kasih.